Dalpo dan Inha pulang dengan membawa buku-buku milik Inha. Dalam perjalanan pulang, Inha berkata kalau Dalpo sangat beruntung karena Inha sudah membuat rangkuman semua bukunya. Inha bingung tentang kakeknya. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan kepintaran Dalpo dari sang kakek? Jika Dalpo menjadi seorang reporter, Dalpo menjawab kalau dia sepertinya tidak terlalu yakin akan benar-benar menjadi reporter karena belum ada sejarahnya seorang sopir taksi menjadi seorang reporter. Lupakan saja, hampir tidak ada kesempatan bagiku untuk menjadi reporter. Jadi tidak perlu khawatir tentang semua ini. Aku hanya akan memulai belajar tanpa diketahui ayah, jawab Dalpo, yang memutuskan tetap akan menjadi sopir sambil belajar karena dia tidak yakin akan diterima sebagai reporter. Tidak, itu 50-50, jawab Inha. Maksudnya kalau sopir taksi sepertimu dan Pinocchio sepertiku memiliki kesempatan 50% menjadi reporter. Kita berdua akan berhasil atau tidak sama sekali, atau salah satu di antara kita, jelas Inha, dan Dalpo membenarkan ucapannya. Di rumah sambil menata buku-bukunya, kembali ke rak, Inha bertanya pada kakeknya, bagaimana kalau ayahnya sampai tahu dia sedang berusaha menjadi reporter? Sang kakek menjawab kalau Inha tak perlu repot-repot mengajukan pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Inha lalu bertanya lagi tentang cara mendapatkan izin dari ayahnya. Tepat di saat itu terdengar suara pintu dibuka. Mereka bertiga langsung keluar dari kamar Inha dan menemui Dalpeng. Inha langsung meminta maaf pada ayahnya karena sudah membuatnya khawatir. Inha juga mengatakan kalau dia ingin mengatakan sesuatu pada ayahnya. Namun sebelum dia mengatakan hal itu dengan ekspresi ketakutan, Inha langsung bersembunyi di balik punggung Dalpo. Belum sempat Inha mengucapkannya, Dalpeng malah berkata kalau dia ingin bicara berdua dengan Dalpo. Mendengar itu semua, mereka semuanya bingung, bukan Inha. Inha sampai terlihat kecewa karena ayahnya memilih untuk bicara dengan Dalpo daripada dengannya. Saat hanya berdua di luar rumah, Dalpo langsung mengatakan pada Dalpeng kalau Inha masih ingin menjadi reporter. Jika aku benar tentang apa yang aku pikirkan, kau memiliki perasaan pada Inha. Apa aku salah? Tanya Dalpeng. Dan Dalpo pun menjawabnya dengan gelengan kepalanya. Dalpeng bertanya lagi, apa Inha merasakan hal yang sama? Dengan cepat Dalpo menjawab tidak. Inha bahkan tidak tahu perasaan Dalpo pada Inha. Saat ditanya kapan Dalpo merasakan hal itu, Dalpo menjawab kalau dia kurang tahu. Inha adalah putriku satu-satunya yang sangat berharga. Dia lebih cantik dan penting bagiku daripada orang lain di dunia ini. Itu sebabnya aku tidak pernah mau melihatnya terluka dan aku ingin dia bahagia bersama seseorang yang bisa memanjakannya. Itu sebabnya tidak peduli siapapun pasangan Inha nantinya. Tidak ada yang cukup baik untuknya di mataku. Bahkan jika dia membawa seorang yang lebih besar dari In Hong Leong, aku masih tetap ragu mengajukan pertanyaan dan berdebat melawan dia. Di sisi lain, kau belum sempat Dalpeng menyelesaikan kata-katanya, Dalpo langsung memotong kalau dia tahu maksud dari Dalpeng mengatakan semua itu. Dia menyadari kalau dirinya banyak kekurangan. Dan karena semua itu, Dalpo tidak menyampaikan perasaannya pada Inha. Kau juga tak perlu khawatir, bagiku keluarga adalah yang utama. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk membahayakannya. Aku akan melupakan perasaanku. Jadi jangan khawatir, janji Dalpo. Dan Dalpeng pun mengucapkan terima kasih. Inha sedang menyikat giginya saat mendengar Dalpo dan ayahnya pulang. Dia langsung berlari pada ayahnya dan marah. Kenapa ayahnya malah memilih bicara dengan Dalpo, bukan dengan dirinya? Melihat Inha berbicara dengan mulut penuh busa, membuat Dalpeng tak senang dan menyuruhnya untuk menyelesaikan sikat giginya. Tapi Inha tidak mau, dia merasa pembicaraan itu sangat penting. Ayah, aku benar-benar ingin menjadi seorang reporter, ucap Inha memelas. Sambil menahan dorongan ayahnya untuk masuk ke kamar mandi, lakukan, teruskan dan jadilah reporter, jawab Dalpeng dan menutup pintu kamar mandi. Namun Inha keluar lagi dan dengan ekspresi bahagia dia berkata pada Dalpo kalau dia sudah diizinkan menjadi reporter. Di tempat lain, teman Jaimyung memfoto mobil Jaimyung yang penyok dan menyuruh Jaimyung meminta ganti rugi. Namun dengan bijak Jaimyung berkata kalau hal itu tak perlu karena mobilnya memang sudah terbilang tua. Temannya itu kemudian berkata kalau Jaimyung diterima untuk ikut melakukan pembongkaran pabrik yang akan dilakukan pada tanggal 5 bulan depan. Kita kembali ke rumah Dalpo, di mana Inha langsung menggandeng tangan Dalpo
dan mengajaknya ke kamar untuk menunjukkan lowongan pekerjaan yang dibuka oleh YGN. Ini adalah tempat yang sempurna untuk sopir taksi dan Pinocchio seperti kita, tambah Inha. Ini blind test, tidak pernah tahu tempat seperti itu, ucap Dalpo dan bertanya, apa Inha akan memberitahu mereka kalau dia adalah pengidap sindrom Pinocchio? Dan Inha menjawab tidak, karena selama dia tidak berbohong, dia tidak akan cekukan. Inha kemudian mengeluarkan buku-buku yang harus Dalpo baca. Dalpo melihat buku-buku itu dan berkata, kalau dia pikir seminggu cukup untuk menyelesaikannya. Inha pun mengerti dan tak heran lagi karena Dalpo juga sudah membaca semua buku di perpustakaan selama 8 tahun. Saat Inha membuka buku catatannya, Dalpo terus memperhatikan wajahnya. Namun dia segera mengalihkan pandangannya. Saat berada di kamarnya, Dalpo teringat kembali pada pembicaraan dirinya dengan Dalpeng. Dan ternyata apa yang Dalpo katakan tentang foto di dalam dompet memang benar. Dia tanpa sengaja menemukannya di lantai dan menaruhnya di dalam dompet. Namun Dalpo langsung membuang pikiran itu dan memilih fokus pada buku-buku yang dipinjamkan oleh Inha. Ketika Dalpo tengah tertidur di meja belajarnya, kakek masuk dan melihat semua buku-buku yang Dalpo baca. Dia pun mengusap kepala Dalpo dengan rasa sedih. Keesokan harinya, Gongpil pergi ke toko buku dan membeli majalah fashion pria. Setelah mendapatkan majalah yang dia mau, Gongpil langsung menelpon Dalpo dan menyuruhnya datang. Gongpil mengajak Dalpo pergi ke salon. Pada tukang salonnya, Gongpil meminta Dalpo diubah menjadi seperti pria yang ada di majalah. Selain mengubah gaya rambut Dalpo, Gongpil juga memberikan setelan jas berikut dasinya. Tak lupa juga sepatu yang cocok untuk Dalpo. Setelah semuanya sudah dipilih, Gongpil tinggal menunggu penampilan baru Dalpo. Dalpo kemudian keluar dari kamar ganti dengan semua atribut yang Gongpil berikan. Dan tentu saja Dalpo terlihat tampan dan gagah. Dengan semua itu, apalagi rambut gondrongnya sudah tidak ada lagi. Dalpo lalu berfoto untuk foto di resumenya. Dalam perjalanan pulang, Dalpo melihat aneh pada bayangan dirinya yang ada di cermin. Dalpo lalu bertanya, apa Gongpil baik-baik saja? Gongpil pun bertanya, kenapa Dalpo bertanya? Karena penampilanku aku tidak lagi terlihat seperti anakmu, ucap Dalpo. Gongpil tertawa dan menjawab kalau Dalpo adalah anaknya, karena penampilan Dalpo sekarang tak jauh beda dengan dirinya di waktu muda. Gongpil membuang sepatu lama milik Dalpo dan meminta dia untuk tidak mengkhawatirkan ayahnya itu mulai sekarang. Dia menyuruh Dalpo untuk tidak lagi melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi dari dirinya. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu, elak Dalpo. Dan Gongpil pun menyuruhnya untuk tidak usah berbohong lagi. Gongpil kemudian mengungkapkan kalau dia sudah tahu selama ini Dalpo menyembunyikan rahasia tentang dirinya dan berpura-pura menjadi anak Gongpil demi kebaikan Gongpil. Tentu saja Dalpo terkejut mendengarnya. Di dalam bis, Dalpo duduk jongkok di depan ayahnya dan bertanya, berapa lama dia tahu tentang siapa Dalpo sebenarnya. Gongpil menjawab kalau dia sudah tahu sejak setahun setelah mereka tinggal bersama. Lalu kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Tanya Dalpo dan meneteskan air matanya. Karena aku takut Dalpeng akan mengusirmu. Pada awalnya aku terus menipumu karena aku kasihan padamu. Tapi sekarang aku terus menipu karena aku kasihan pada diriku sendiri yang menginginkanmu. Jadi kau bisa berhenti mengkhawatirkanku sekarang dan mulai menjalani hidupmu seperti yang kau inginkan, ucap Gongpil dan membelai kepala Dalpo. Wajah tampanmu dan otak cerdas, kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Tidak apa-apa bagimu untuk menjalani hidupmu. Jika kau menginginkannya, aku akan baik-baik saja, tambah Gongpil. Dalpo menangis dan langsung masuk ke dalam pelukan Gongpil. Mereka berdua menangis bersama. Sesampainya di rumah, Dalpeng sempat tak mengenal Dalpo karena sekarang sudah keren. Tepat di saat itu, Inha keluar dari kamarnya dengan membawa cemilan yang diletakkan di topi sweaternya. Siapa ini? Pamanku. Sudah berubah, ucap Inha girang. Dan Gongpil langsung berkata kalau Inha dan Dalpeng harus lebih menghormati Dalpo lagi. Gongpil menambahkan kalau ketampanan Dalpo bisa mengalahkan dua aktor sekaligus. Mendapat kode dari ayahnya, Dalpo pun ikut mengiyakan apa yang dikatakannya dengan bergaya bak model yang tampan. Sambil makan, Inha memuji penampilan baru Dalpo dan berkata kalau seharusnya dari dulu saja Dalpo mengubah tampilannya. Inha mengatakan kalau Dalpo luar biasa. Mendengar itu, Dalpeng langsung memotong dengan mengatakan kalau pakaian Inha sendirilah yang sangat luar biasa. Apa kau mendapatkan dari tempat sampah? Sweater itu sudah layaknya dibuang,
tampak seperti akan membusuk, ucap Dalpeng dengan kesal dan pergi. Apa yang salah dengan ini? Kau yang memberikannya sebagai hadiah kelulusan, jawab Inha dan mengejar ayahnya. Melihat pertengkaran ayah dan anak itu, Gongpil bergumam kalau mereka mulai bertengkar lagi dan dia pun mengajak Dalpo pergi. Jika kau terus bertindak begitu ceroboh dan berjalan di sekitar sini seperti yang kau lakukan, bagaimana jika misalnya Dalpo berpikiran murahan dan mulai melakukan sesuatu? Aku sudah bekerja terlalu keras untuk membesarkanmu dengan benar dan melihatmu dengan bajingan seperti Dalpo, ucap Dalpeng belak-belakan tentang perasaan tidak sukanya pada Dalpo. Inha dengan santai menjawab kalau hal itu tidak akan mungkin terjadi karena Inha menganggap kalau Dalpo tidak pernah menganggapnya sebagai seorang wanita. Begitu juga dengan dirinya, dia tidak pernah menganggap Dalpo sebagai pria, dia hanya menganggap Dalpo sebagai pamannya. Tanpa keduanya sadari, Dalpo mendengar pembicaraan mereka dan dia terlihat kecewa. Saat hendak kembali ke kamarnya, dia berbalik lagi karena teringat ayahnya menyebut Dalpo bajingan. Ayah, mari kita luruskan satu hal, Dalpo bukanlah tipe pria seperti yang kau katakan. Meskipun aneh aku mengatakan ini, Dalpo cukup cerdas untuk mencapai sesuatu hanya dalam 1 bulan yang bahkan belum kucapai dalam 3 tahun. Dalpo sudah berganti pakaian dan dia memilih untuk melanjutkan bacaannya daripada memikirkan Inha. Sampul yang membungkus buku tentang jurnalistik akhirnya dibuka oleh Dalpo karena sekarang dia tidak perlu menyembunyikannya dari ayahnya lagi. Inha sudah berada di kamarnya dan dia masih menggerutu karena ayahnya mengira ada hubungan di antara dia dan Dalpo. Namun Inha tak bisa membuang ingatan itu dari kepalanya dan malah membuatnya kepanasan. Dalpo bersikap biasa saja dan dia tetap fokus pada membacanya. 1 bulan kemudian, Dalpo dan Inha mengikuti tes untuk jadi reporter di YGN. Selain Inha dan Dalpo, kedua tokoh utama drama ini juga ikut dalam seleksi mereka. Mereka adalah Seo Bumjo dan Yeon Yurai. Semua peserta audisi sedang sibuk berlatih membaca naskah berita. Begitu juga Inha, dia hampir frustasi karena selalu salah sebut antara YGN menjadi MSC. Dalpo melihat Inha masih menggunakan jimat kancing darinya. Kenapa kau tidak melepas kalungmu? Tanya Dalpo, dan Inha pun bertanya kenapa dia harus melepasnya. Tes pertama yang harus mereka lewati adalah tes berbicara lisan di depan kamera. Tepat di saat itu reporter yang sebelumnya melakukan siaran muncul dan memanggil peserta yang mendapat giliran. Keempat tokoh utama kita mendapat tes bersamaan dan ditambah 1 orang lagi, Yeon Yurai, melihat Inha dan mengatakan kalau mereka sepertinya pernah bertemu. Namun Inha tak mengingatnya. Jadi dia berkata kalau Yurai pasti salah orang. Setelah Inha berjalan pergi, Yurai berpikir kalau dia sangat yakin pernah bertemu dengan Inha. Dan akhirnya dia ingat kalau dia pernah melihat Inha saat audisi di MSC. Yurai berdiri di samping Inha dan dia terus memperhatikan Inha yang sedang berlatih membaca berita. Dilihat seperti itu oleh Yurai membuat Inha tidak nyaman, namun dia tetap meneruskan latihannya. Inha lalu menoleh lagi ke arah Yurai, namun Yurai sudah mengalihkan pandangannya. Mata Inha lalu mengarah pada Bumjo yang juga melihat ke arahnya. Bumjo juga tersenyum melihat. Dalpo yang kebetulan berdiri di samping Bumjo melihat Bumjo tersenyum pada Inha dan tentu saja itu membuat Dalpo tidak senang. Tak suka akan hal itu, Dalpo langsung maju dan menutupi pandangan Bumjo ke Inha. Sang reporter memberi pengarahan pada semua peserta kalau tes kameranya akan segera dimulai. Dia menyuruh semua kandidat berdiri pada urutannya masing-masing. Setelah mereka semua siap, juri pun masuk ke dalam ruangan. Salah satu juri yang ikut menilai adalah Hwang Gyodong. Saat melihat Gyodong, Dalpo terkejut karena sebelumnya dia pernah berkata pada Gyodong kalau dia lebih baik mati daripada harus kembali tampil di TV. Gyodong kemudian mengatakan kalau mereka akan memulai tes kameranya dengan peserta awal nomor 19. Dia berkata sambil matanya mengarah ke Dalpo, dan Gyodong sempat berhenti sejenak saat mengetahui peserta nomor 19 adalah Dalpo. Sepertinya Gyodong masih ingat dengan Dalpo, orang yang menolak tampil karena sangat membenci TV. Namun Gyodong tidak mempermasalahkannya. Dia tetap menyuruh Dalpo memulai tesnya. Dalpo memperhatikan video yang ditampilkan di layar dan kemudian menyampaikan berita berdasarkan kata-katanya sendiri. Dan begitu juga dengan peserta lain. Ketika giliran Inha, dia malah terdiam dan bingung. Dalpo dan Bumjo melihat ke arahnya khawatir saat memperhatikan wajah Inha. Bumjo bersin dengan kencang dan itu mengagetkan semua orang yang hadir.
Namun dengan suara bersihin dari Bumjo, Inha jadi terbangun dari lamunannya dan dia pun segera memperkenalkan diri dan mulai menyampaikan beritanya. Ketika juri mulai berdiskusi tentang hasil tes kamera, Direktur Lee bergumam kalau mereka memiliki calon yang unik-unik. Namun mereka tak bisa menyalahkan para calon karena mereka memang mengadakan pengujian buta. Selagi orang sibuk mencuri dengar Dalpo dan Inha sedang duduk jongkok di balik dinding, keduanya galau karena kesempatan mereka diterima sangatlah kecil. Inha bertanya apa yang akan mereka lakukan jika mereka gagal. Dalpo menjawab kalau semua itu bukanlah salah Inha. Dia tidak mempermasalahkan kalau mereka berdua harus gagal. Tidak, itu tidak benar. Salah satu dari kita harus lulus, entah itu kau atau aku. Inha spontan dan kemudian menyadari keceplosannya. Perkataan entah itu kau, aku, apa kau mengatakan kalau akan baik-baik saja jika kau lulus tanpa aku? Tidak, masalahnya adalah ucapan Inha dan langsung hendak pergi, namun Dalpo menghalanginya lalu bertanya apa yang sedang Inha pikirkan. Inha kebingungan dalam menjawab dan dia hendak pergi melalui arah yang lain. Namun tangan Dalpo lebih cepat menghadangnya. Tepat di saat itu Bumjo muncul dan melihat Inha dan Dalpo sedang jongkok bersama. Dengan keras Bumjo berteriak kalau pengumumannya sudah keluar. Terlihat jelas kalau Bumjo tidak senang pada kedekatan Dalpo dan Inha. Semua peserta berlarian menuju papan pengumuman dan keempat tokoh utama kita lulus pada babak penyeleksian. Dalpo langsung menelpon Gongpil dan memberitahu kabar kalau dia dan Inha lulus. Dalpo juga memberitahu ayahnya kalau tes selanjutnya adalah tes asesmen. Melihat Dalpeng yang sedang berdiri di depannya, Gongpil pun mengetahuinya kalau Dalpo dan Inha lulus tes pertama. Sambil berjalan pergi, Gongpil mengungkapkan rasa senangnya kalau keponakan dan paman bisa bekerja di perusahaan yang sama. Bekerja di perusahaan yang sama, ucap Dalpeng membayangkan Inha dan Dalpo yang akan berangkat kerja bersama. Dalpo membuatkan Inha roti bakar dan saat melihat dasi Dalpo tidak benar, Inha pun membenarkannya. Inha membenarkan dasi Dalpo sambil menahan roti pemberian Dalpo di mulutnya. Melihat Inha seperti itu, Dalpo pun berkata kalau mengingat dasi adalah hal paling sulit yang harus dia lakukan. Sambil berkata demikian, Dalpo pun mendekatkan wajahnya pada Inha dan ikut memakan roti milik Inha. Tentu saja melihat hal itu, Dalpeng langsung terpancing emosi dan langsung melempar bantal ke arah Dalpo dan Inha. Menyadari kalau bantal yang dia lempar mengenai ayahnya, Dalpeng langsung menghampirinya dan meminta maaf. Tentu saja Gongpil marah dan dia pun membalas Dalpeng dengan memukulkan bantal ke wajahnya. Kembali ke YGN, berita yang akan dijadikan tema adalah berita tentang meledaknya sebuah pabrik dan ayah Dalpo yang disalahkan atas meninggalnya semua petugas pemadam kebakaran. Dalpo berusaha menenangkan dirinya karena setelah melihat berita itu, luka lama yang sudah susah payah dia pendam kembali terbuka. Dia teringat pada pertanyaan para reporter saat itu yang begitu menyudutkan keluarganya dan ayahnya, terutama pertanyaan dari Chaok. Tepat di saat itu Inha bersuara, "Kupikir fakta bahwa kesalahan dari saksi Pinocchio adalah penyebab kontribusi terbesar untuk tragedi ini, karena tidak adanya bukti lain yang lebih valid daripada yang dikatakan oleh seorang yang tak bisa berbohong. Meskipun kematian Tuan Ki Hosang sangat disayangkan serta bagaimana dia ditemukan, aku percaya bahwa itu hanya kecelakaan yang tak disengaja dan tidak ada yang bisa disalahkan." Mendengar dan melihat Inha berkata dan berpendapat, Dalpo melihat dia seperti ibunya hingga membuatnya emosi dan berkata, "Kau mengatakan tidak ada yang bisa disalahkan. Untuk ini," kata Dalpo dan melihat Inha dengan tatapan tajam. Dan itu membuat Inha sedikit terkejut. Orang percaya kalau Pinocchio hanya mampu mengatakan yang sebenarnya, bukan? Dan orang juga percaya kalau reporter hanya melaporkan kebenaran. Pinocchio dan reporter sama, harus mengetahui tentang ini, ucap Dalpo dengan nada tinggi pada Inha. Mendengar teriakan Dalpo tentu saja membuat orang melihat ke arahnya, tidak mengetahui kalau ini adalah kesalahan mematikan yang dibuatnya, teriak Dalpo sambil menunjuk Inha. "Apa kata-kata itu diarahkan pada aku?" tanya Inha yang mulai terbawa emosi. "Apa artinya ini?
apakah kau mengatakan calon 444 adalah Pinocchio? Tanya juri dan semua orang mengarah pada Inha dengan menahan air mata dan terus menatap ke arah Dalpo. Inha mengiyakan jawaban itu langsung membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Inha yang merasa sudah disakiti oleh Dalpo di depan umum langsung memutuskan keluar ruangan. Namun sayang, pintunya tidak mau terbuka. Salah satu juri pun berkata pada Inha kalau dia harus duduk lagi di tempatnya karena penilaian belum selesai. Walaupun mendengar perintah untuk duduk, Inha tidak peduli, dia tetap berusaha membuka pintu yang tak mau juga terbuka. Melihat Inha seperti itu, Bumjo langsung berdiri dan berkata kalau dia mengundurkan diri dari kompetisi. Setelah mengatakan pengunduran dirinya, Bumjo menghampiri Inha dan membukakan pintu. Dalpo memejamkan matanya dan menunduk, dia benar-benar dalam keadaan kacau. Gyodong ke arahnya dan kemudian teringat pada saat Dalpo berkata kalau dia sangat benci dengan dunia TV yang mampu membunuh seseorang. Sepertinya Gyodong sudah menyadari kalau Dalpo adalah Hamyong, anak dari Ki Hosang. Inha terus berjalan keluar dengan emosi dan Bumjo mengikutinya dari belakang. Saat berada di dalam lift, Inha terus mengipas-ngipaskan tangannya. Saking emosinya, Inha jadi kemanasan. Kau pasti menyukai pria itu? Tanya Bumjo. Tidak, sama sekali, jawab Inha dan cegukan. Menyadari dirinya cegukan, Inha terkejut sendiri dan mengatai kalau dirinya pasti sudah gila. Dia terus berusaha meyakinkan Bumjo kalau dia tak punya perasaan apa-apa pada Dalpo. Namun semakin Inha berusaha menjelaskan, cegukannya selalu muncul. Dia berkata pada Bumjo kalau dia tidak mungkin suka Dalpo karena selain Dalpo adalah pamannya, Dalpo juga sudah punya pacar. Inha lalu memukul-mukul dadanya dan berkata kalau perasaannya itu tidak boleh dimilikinya. Namun setiap dia berusaha menyangkalnya, dia pun semakin cegukan. Ternyata selama ini Inha juga menyimpan perasaan pada Dalpo. Demikian rangkuman Pinocchio episode 4. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Salam, annyeonghaseyo.